warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esendrawati, NIM 17231010 dari Pendidikan IPA B 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya sebagai tugas metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Andam Yurneti MPD. Baiklah, di sini judul dari proposal penelitian saya yaitu identifikasi kearifan lokal di daerah Rau Kabupaten Pasaman sebagai sumber belajar IPA SMP Negeri di daerah Rau Pasaman. Nah, yang pertama yaitu pada bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang, di mana di latar belakang ini yang pertama yaitu pembelajaran IPA, di mana pembelajaran IPA itu terdiri yang yaitu keterpaduan, di mana itu terpadu antara fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua yaitu kontekstual, di mana kontekstual ini adalah pembelajaran yang berdasarkan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran itu sudah didasarkan pada kehidupan nyata. Yang ketiga ilmiah, harus berdasarkan ilmiah. Selanjutnya, di mana keterpaduan dan kontekstual serta ilmiah ini itu sudah implementasi dari kurikulum 2013, di mana yang di dalamnya itu dipakai tentang sumber belajarnya, hasil belajarnya yang diharapkan lebih memuaskan daripada kurikulum sebelumnya. Nah, sumber belajar ini yang dipakai salah satunya yaitu buku teks. Sementara di KTSP itu menggunakan buku teks. Jadi di KTSP itu menggunakan buku teks sehingga siswa itu kurang aktif di dalam kelas dan dia kurang mengerti tentang pembelajaran tersebut. Dan di 2013 itu juga menggunakan buku teks. Namun di sini peneliti tergerak untuk meneliti sebuah penelitian yaitu tentang sumber belajar yang menggunakan kontekstual, maksudnya langsung dari kehidupan nyata, yaitu tentang kearifan lokal, di mana dia akan membuat siswa lebih leluasa melakukan pembelajaran, di mana yaitu yang diambil dalam penelitian itu identifikasi kearifan lokal di daerah Rau Pasaman sebagai sumber belajar IPA. Selanjutnya identifikasi masalah, di mana di sini yang permasalahan yang terjadi yaitu tentang hasil belajar siswa yang kurang memuaskan, di mana salah satunya yang mempengaruhi yaitu sumber belajar siswa, di mana sumber belajar siswa yang siswa gunakan itu adalah berupa buku teks saja dari hasil observasi beberapa sekolah di Pasaman, sehingga diperlukanlah untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut dengan sumber lain yaitu kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini adalah budaya dari kehidupan siswa tersebut di seharinya. Selanjutnya tentang pembatasan masalah, di mana pembatasan masalah ini yang pertama yaitu identifikasi. Maksudnya mengidentifikasi ini adalah menemukan, mengumpulkan kearifan lokal daerah Rau Pasaman yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPA. Jadi yang kedua yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan pengetahuan leluhur yang membudaya dalam masyarakat. Jadi disinilah yang akan nantinya kita gali kearifan lokal mana yang cocok untuk dijadikan sumber belajar IPA SMP di Rau Kabupaten Pasaman.
Yang ketiga yaitu kearifan lokal yang dikenal pada suku Rao yang dapat dijadikan sumber belajar IPA SMP, diidentifikasi melalui wawancara kepada masyarakat Rao Pasaman. Yang selanjutnya itu kesesuaian antara kearifan lokal dengan KD-KD IPA SMP yang berada di IPA SMP kurikulum 2013 revisi. Yang selanjutnya yaitu subjek dalam penelitian ini adalah guru IPA SMP negeri di daerah Rao Pasaman tahun ajaran 2019-2020. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di mana rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, kearifan lokal manakah yang dikenal di Rao Pasaman yang dapat dijadikan sumber belajar IPA SMP. Yang kedua, bagaimana hasil kesesuaian identifikasi kearifan lokal Rao Pasaman dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 revisi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPA SMP. Yang selanjutnya itu tujuan, di mana tujuan penelitian di sini yaitu mengidentifikasi kearifan lokal yang dikenal di daerah Rao Pasaman yang dapat dijadikan sumber belajar IPA SMP. Yang kedua, kesesuaian hasil identifikasi kearifan lokal Rao Pasaman dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 yang revisi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPA SMP. Selanjutnya, manfaat penelitian, di mana yang manfaat dari penelitian ini yaitu ada manfaatnya bagi peneliti, bagi guru, bagi peneliti lain, dan bagi siswa. Di mana manfaat bagi peneliti ini adalah sebagai pengalaman baru untuk menemukan berbagai sumber yang dijadikan untuk sumber IPA. Bagi peneliti lain yaitu bisa memanfaatkan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Apakah itu contohnya kearifan lokal yang didasarkan untuk LKPD atau yang lainnya. Yang ketiga itu bagi guru. Bagi guru di sini yaitu guru bisa memanfaatkan sumber dari kearifan lokal yang didapat untuk dijadikan sumber belajar di sekolah. Selanjutnya bagi siswa. Bagi siswa yaitu siswa akan lebih leluasa memahami materi apabila dia mengetahui pembelajaran itu di dalam kehidupan nyatanya, sehingga pembelajaran itu mudah diserap dan akan menghasilkan hasil belajar yang lebih maksimal lagi. Nah, yang pada bab 2 ini yaitu kajian pustaka, di mana yang terdiri yaitu kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Di mana yang pertama yaitu kajian teori, di mana pada kajian teori ini membahas yaitu yang pertama tentang pembelajaran IPA, yang kedua sumber belajar IPA, yang ketiga kearifan lokal sebagai sumber belajar, yang keempat kerangka pikir. Di mana pembelajaran IPA ini akan dijelaskan bagaimana tentang keterpaduan tadi, kontekstual, dan ilmiah tadi. Itulah yang dibahas di dalam pembelajaran IPA itu. Sehingga pembelajaran yang kontekstual akan terwujud dengan kearifan lokal ini. Selanjutnya tentang sumber belajar IPA, di mana sumber belajar IPA itu tadi ada beberapa. Yang pertama itu tentang buku teks, yang kedua tentang kearifan lokal ini akan dibahas di dalam sumber belajar IPA ini. Yang ketiga kearifan lokal sebagai sumber belajar. Nah, di sini akan membahas bagaimana itu kearifan lokal yang terdapat di daerah Rao Pasaman dan bagaimana kesesuaian dengan KD SMP. Nah, selanjutnya kerangka pikir, di mana kerangka pikir ini
akan diuraikan tentang dari pembelajaran IPA sampai nanti hasil belajar yang memuaskan. Nah, yang selanjutnya yaitu di mana sumber belajar IPA itu ada yang kontekstual, di mana di dalam pembelajaran IPA yang kontekstual ini terdiri menjadi dua, di mana itu akan membahas tentang potensi alam atau kondisi alamnya, di mana di sana akan bersatu menjadi kearifan lokal. Nah, itulah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, Ani Maharani tahun 2018, yaitu identifikasi kearifan lokal pada suku Lampung Sungkai sebagai sumber belajar IPA SMP negeri di daerah Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, Bella Angelia juga tahun 2018 tentang identifikasi kearifan lokal di Sungai Musi, Provinsi Sumatera Selatan sebagai sumber belajar IPA SMP. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitiannya karena terlalu kakunya atau tidak aktifnya siswa di dalam kelas, sehingga tidak kakunya siswa di dalam kelas, jadi maka timbullah keinginan peneliti untuk mengetahui sumber belajar apa yang cocok agar siswa lebih aktif dan lebih leluasa dalam memahami materi. Sehingga timbullah peneliti merumuskan tentang hipotesis penelitiannya, yaitu tentang kearifan lokal, yaitu tentang kehidupan nyata dari siswa tersebut. Maksudnya budaya leluhur yang sudah ada di dalam kehidupannya, sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi tersebut. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitiannya di sini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama jenis penelitiannya, populasi dan sampel, variabel dan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan di sini yaitu kualitatif, di mana data itu akan diolah berdasarkan tidak berdasarkan angka. Yang kedua yaitu desain penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan itu deskriptif, berarti menggambarkan. Yang kedua yaitu populasi dan sampel, di mana populasi penelitian di sini yaitu mengambil 4 sekolah di daerah Rau Pasaman. Yang pertama itu SMP Negeri 1 Rau, SMP Negeri 1 Rau Selatan, SMP Negeri 1 Rau Utara, SMP Negeri 2 Rau Selatan, di mana jumlah guru yang dijadikan populasi penelitian di sini yaitu pada SMP Negeri 1 Rau ada 3 orang, SMP Negeri 1 Rau Selatan 2 orang, SMP Negeri 1 Rau Utara 2 orang, SMP Negeri 2 Rau Selatan 2 orang. Jadi total dari jumlah guru tersebut yaitu 9 orang. Nah, yang selanjutnya sampel penelitian, di mana sampel ini merupakan bagian dari populasi. Teknik purpose sampling merupakan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Teknik purpose sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Dengan demikian, responden dari guru yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang diperoleh dari total guru IPA SMP di 4 SMP Negeri Rau Pasaman. Yang selanjutnya tentang variabel, yang selanjutnya tentang instrumen
penelitian, di mana instrumen penelitian yang digunakan di sini yaitu yang pertama wawancara, di mana wawancara ini dilakukan kepada masyarakat yang berada di Rawa Pasaman atau tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Rawa Pasaman. Nah, wawancara di sini dilakukan mengenai aspek kearifan lokal yang sesuai dengan setelah mewawancarai masyarakat, maka mewawancarai guru tentang mencocokkan kearifan lokal yang berada di Rawa Pasaman dengan KD-KD SMP kelas 7 sampai 9. Di mana di dalam proposal saya itu sudah tertera atau terlampir kisi-kisi wawancara yang terdapat pada tabel 1, 2, dan 3. Di sana ada terdiri dari kisi-kisi wawancara yang akan diajukan kepada guru SMP. Nah, yang kedua yaitu angket, di mana angket ini menggunakan angket semi tertutup dan angket tertutup. Di sini juga saya sudah melampirkan tentang angket semi tertutup dan angket tertutup pada tabel 4, 5, dan 6 di dalam proposal saya. Selanjutnya dokumentasi, di mana dokumentasi yang dimaksud berupa foto-foto kegiatan penelitian dan kearifan lokal yang ditemukan di daerah Rawa Pasaman, Sumatera Barat. Nah, pada dokumentasi ini apabila melakukan wawancara atau pengisian angket, maka dilakukan dokumentasi untuk dijadikan bukti nyata. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini maksudnya teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling diperlukan dalam mengolah data dalam penelitian. Nah, teknik analisis data ini merupakan hal penting dalam suatu penelitian, sehingga diperlukan ini. Yang pertama yaitu analisis data wawancara masyarakat, di mana analisis data yang pertama adalah data wawancara masyarakat akan ditranskrip sesuai pada tabel 7 di dalam proposal saya. Nah, hasil dari wawancara dari masyarakat tersebut akan ditranskrip dalam berbentuk tabel, maka setelah itu barulah diolah. Nah, selanjutnya yaitu analisis data angket semi tertutup tanggapan guru. Nah, analisis data angket semi tertutup tanggapan guru ini akan diolah dan diolahnya itu terdiri dari beberapa tahap, yang terdiri dari 5 tahap. Ada sama seperti dengan analisis data angket tertutup tanggapan guru, analisis data angket tertutup tanggapan siswa, serta analisis data wawancara tanggapan guru. Nah, di situ akan terdiri dari 5 langkah. Dan langkah terakhir yaitu membuat tabel kesesuaian kearifan lokal dengan kompetensi dasar IPA di SMP. Nah, langkah terakhir ini akan dibuatkan sebuah tabel mana kearifan lokal yang sesuai dengan KD-KD SMP dan bisa dijadikan sumber belajar IPA SMP di Rawa Pasaman. Nah, itulah hasil presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.